Bu Kexiansu, Jilid 9 Bagian 1. Pangeran Tang Xinong adalah seorang pangeran di kota raja yang mempersiapkan pemberontakan pula. Saingan besar dari Anlusan ini merupakan pangeran yang dihubungi oleh Kuat Lin. Baru saja dia mengirim berita tentang hari dan tempat di mana Yang Kui Hui akan ikut dengan kaisar yang hendak berburu binatang di dalam hutan, sebuah di antara kesenangan kaisar. Saat inilah yang dinanti-nanti oleh The Kuat Lin dan Pangeran Tang Xinong untuk menjalankan siasat yang telah lama mereka rencanakan. Beberapa hari kemudian, tibalah saatnya kaisar bersama Yang Kui Hui bersenang-senang di dalam hutan di kaki pegunungan Funiusan, tidak jauh dari kota raja. Seperti biasa, di waktu mengadakan perburuan tempat itu dijaga oleh para pengawal. Ada pula pasukan yang tugasnya hanya mencari dan menggiring binatang hutan agar binatang-binatang yang ketakutan itu berlarian menuju ke dekat tempat kaisar dan permaisurinya menanti, sehingga dengan mudah kaisar dapat melepaskan anak panah ke arah binatang-binatang itu. Sekali ini, selain beberapa orang pembesar penting, kaisar juga ditemani oleh Pangeran Tang Xinong. Seperti biasa kaisar dan selirnya yang tercinta menanti di dalam pondok yang memang tersedia di situ, di tengah-tengah hutan. Para pembesar dan Pangeran Tang Xinong menanti di luar pondok sambil bercakap-cakap. Mereka menanti sampai datangnya binatang-binatang yang akan digiring oleh pasukan yang sudah menyusup-nyusup ke dalam hutan lebat di depan. Para pengawal menjaga di sekeliling tempat itu, terdiri dari pengawal kaisar dan pengawal Pangeran Tang Xinong karena pangeran ini mempunyai pasukan pengawal sendiri. Mereka tidak usah lama menanti. Segera terdengar sorak-sorai dari jauh, makin lama makin mendekat. Itulah suara pasukan yang bertugas menggiring binatang hutan menuju ke tempat penyembelihan itu, di mana para pembesar telah menanti dengan gendewa bersama dengan anak panahnya siap di tangan. Mendengar suara ini, kaisar sudah keluar dari pondok sambil tersenyum-senyum gembira membawa sebatang gendewa. Seorang taikam yang menjadi kepercayaan dan pelayannya mengikuti kaisar sambil membawa tempat anak panah. Tak lama kemudian, mulailah bermunculan binatang-binatang hutan yang panik ketakutan karena dikejar-kejar dan digiring oleh pasukan di belakang mereka yang bersorak-sorai itu. Dan mulailah kaisar bersama Pangeran Tang Xinong dan para pembesar lainnya menghujankan anak panah mereka ke arah binatang-binatang itu. Tidak ada seorang pun melihat ketika dari rombongan pengawal Pangeran Tang Xinong, tiba-tiba seorang pengawal menyelinap ke dalam semak-semak. Orang ini lalu menanggalkan pakaian dan menyelinap memasuki pondok kaisar dari samping, meloncat masuk dari jendela yang terbuka. Dengan kecepatan kilat, laki-laki setengah tua ini menyergap Yang Kui Hui yang sedang berdiri menonton di ambang pintu depan. Terdengar selir cantik itu menjerit, akan tetapi tubuhnya menjadi lemas ketika dia tertotok. Pada saat semua orang menoleh karena mendengar jeritan itu, Yang Kui Hui telah dipondong dan dibawa lari oleh laki-laki itu. Penculik, penjahat, jangan lepas anak panah, bisa salah sasaran. Tiba-tiba Pangeran Tang Xinong berseru keras. Mendengar ini, kaisar yang sudah pucat mukanya cepat berseru, benar. Jangan lepas anak panah, kejar dan tangkap, selamatkan dia. Semua orang, pengawal, pembesar, Pangeran Tang Xinong, bahkan kaisar sendiri, segera mengejar penculik yang memiliki gerakan yang amat gesit itu. Dengan beberapa loncatan saja penculik itu telah lari jauh sekali. Cepat kejar! Tolong dia, Kui Hui, kaisar berteriak dengan muka pucat. Tiba-tiba tampak dua sosok bayangan orang berkelebat menghadang penculik itu. Dari jauh kelihatan jelas bahwa dua orang itu adalah wanita-wanita cantik yang gerakannya cepat luar biasa. Wanita yang lebih tua sudah menerjang maju dan dengan serangan mendadak berhasil memukul roboh penculik dan merampas Yang Kui Hui. Disusul kemudian wanita kedua yang muda dan cantik menggerakkan pedangnya menusuk. Terdengar jerit melengking yang nyaring sekali ketika pedang itu menembus dada penculik itu yang berkelojotan, terbelalak, dan menudingkan telunjuknya kepada wanita pertama seolah-olah hendak berkata sesuatu. Akan tetapi sebuah tendangan yang mengenai kepalanya membuat penculik itu tak dapat bergerak lagi dan tewas seketika. Kaisar dan rombongannya sudah tiba di situ. Dengan tepukan perlahan wanita perkasa yang lebih tua itu membebaskan totokan Yang Kui Hui.
Selir ini mengeluh dan menangis sambil menubruk kaisar yang memeluknya. Kaisar memandang kepada dua orang wanita cantik yang sudah berlutut di depan kakinya dengan perasaan bersyukur dan berterima kasih. Untung sekali kalian berdua yang gagah perkasa datang menolong, kata kaisar dengan penuh rasa syukur, suaranya masih gemetar karena ketegangan hebat yang baru saja dialaminya. Siapakah kalian? Hamba adalah ketua Butong Pai bernama De Kuat Lin, berkata wanita cantik itu, lalu menuding kepada darah muda yang cantik jelita dan tinggi semampai di sebelahnya. Dan ini adalah Bu Liang Chu, murid hamba. Ah, kiranya ketua Butong Pai yang terkenal, kata kaisar sambil tersenyum lebar. Pantas saja demikian lihai, kalian telah berjasa, telah menyelamatkan kekasih kami dan membunuh penculik jahat. Kalian pantas diberi hadiah besar. Yang Kui Hui sudah menghentikan tangisnya, dan kini dia pun memandang kedua orang wanita itu dengan mata berseri. Kalian datanglah ke istana, aku akan memberi hadiah kepada kalian. De Kuat Lin menyembah dengan hormat. Hamba berdua hanya melakukan tugas hamba sebagai rakyat yang setia kepada junjungannya. Hamba berdua tidak mengharapkan balas jasa, hanya apabila Paduka sudi menerima, biarlah murid hamba ini bekerja sebagai pengawal pribadi Paduka. Sekarang banyak orang jahat, tanpa pengawalan yang kuat tentu membahayakan Paduka. Girang bukan main hati yang Kui Hui. Baik sekali, siapa namamu tadi? Tanyanya kepada gadis cantik yang menunduk sejak tadi. Gadis itu kini mengangkat mukanya, dan dengan sepasang mata yang bersinar-sinar dia menjawab, nama hamba Bu Liang Chu. Saking girangnya, Yang Kui Hui mencabut tusuk konde dari emas berhiaskan permata dan menghadiahkan benda itu kepada De Kuat Lin, dan dia menerima pula gadis murid Butong Pai itu sebagai pengawal pribadinya. Mulai saat ini gadis yang bernama Bu Liang Chu itu ikut bersama rombongan kaisar, selalu mengawal di belakang Yang Kui Hui, kembali ke istana. Adapun De Kuat Lin segera kembali ke Butong San dengan hati girang karena siasatnya berjalan dengan baik sekali. Sungguh pun untuk itu dia terpaksa harus mengorbankan nyawa seorang anggotanya. Penculik itu bukan lain adalah seorang anggotanya sendiri, seorang bekas penjahat yang memiliki ginkang tinggi. Penculik itu hanya diperintah untuk melarikan Yang Kui Hui dengan janji akan dibantunya kalau sampai mengalami bahaya. Akan tetapi, penculik itu baru tahu bahwa dia dikhianati oleh ketuanya sendiri setelah dia roboh dengan pedang menembus dadanya. Baru ia tahu bahwa dia dikorbankan untuk suatu siasat licik dari De Kuat Lin, namun pengetahuan ini tiada gunanya karena dia keburu mati sebelum dapat mengeluarkan suara. Siapakah gadis cantik yang kini menjadi pengawal Yang Kui Hui? Tadinya, untuk tugas ini De Kuat Lin menunjuk muridnya, Bu Swinyo. Akan tetapi betapa marahnya ketua Butong Pai ini ketika dia menghadapi penolakan muridnya. Tecu tidak berani, Subo. Perintahlah Tecu untuk melakukan hal lainnya. Biar disuruh membasmi penjahat yang bagaimanapun, biar harus mempertaruhkan nyawa, Tecu tidak akan mundur dan pasti akan memenuhi perintah Subo. Akan tetapi ini, Tecu tidak mau terlibat dalam pemberontakan, jawab Swinyo sambil berlutut dan menundukkan mukanya. Hampir saja Kuat Lin menamparkan kepala muridnya itu saking marah dan kecewanya. Dan pada saat itu, Sui Liang yang melihat adiknya terancam bahaya kemarahan Subonya, cepat maju dan berkata, Subo, kalau Moi Moi tidak berani, biarlah Tecu yang melakukannya. Kau seorang pria, mana mungkin? Tecu bisa saja menyamar sebagai seorang gadis. Dahulu di waktu kecil seringkali Tecu mengenakan pakaian Moi Moi dan bermain-main seperti seorang anak perempuan. Mendengar ini, Kuat Lin termenung. Betapapun juga dia lebih percaya kepada muridnya sekaligus kekasihnya ini. Selama ini Swinyo selalu memperlihatkan sikap dingin dan kadang-kadang menentang. Berbeda dengan Sui Liang yang selalu menuruti kehendaknya, bahkan pemuda itu mau pula melayani nafsu birahinya. Pekerjaan yang direncanakan ini amat berbahaya kalau sampai bocor, maka sebaiknya kalau dilakukan oleh orang yang paling dipercayainya. Memaksa Swinyo amat berbahaya karena siapa tahu kalau murid perempuan ini akan mengkhianatinya kelak. Kita coba saja, katanya. Setelah melihat Sui Liang berpakaian wanita dan bergaya, Kuat Lin menjadi girang sekali.
Agaknya murid itu memang mempunyai bakat bermain sandiwara, maka ketika berpakaian wanita dan beraksi, dia sendiri hampir pangling dan mengira bahwa Sui Liang adalah Sawinio. Demikianlah rencana siasat itu dijalankan dengan baik. Sui Liang yang menyamar sebagai seorang gadis cantik bernama Bu Liang Chu berhasil menyusup ke dalam istana sebagai pengawal pribadi dari Yang Kuihui. Memang itulah tujuan pokok dari siasat Kuat Lin, yaitu memikat hati Yang Kuihui. Pemikatan dengan cara menolong selir itu dari bahaya telah berjalan cukup baik, akan tetapi akan lebih berhasil lagi kalau muridnya itu berhasil menjatuhkan hati selir itu dengan ketampanannya. Kalau sampai berhasil Sui Liang menjadi kekasih Yang Kuihui, akan mudah saja melakukan gerakan pemberontakan dari dalam. Inilah sebabnya maka dia setuju muridnya itu menyamar sebagai wanita. Dia rela memberikan kekasihnya ini kepada Yang Kuihui demi tercapainya cita-citanya. Berbeda dengan kakaknya yang telah mabuk bujukan gurunya, Sui Nio makin lama merasa makin tidak enak tinggal di Butongsan. Dia sama sekali tidak senang dan hatinya menentang menyaksikan semua perbuatan subonya. Tadinya memang dia rela menjadi murid subonya karena wanita sakti itu yang menolong dia dan kakaknya, juga yang telah membunuh Pat Jiu Kaiong, musuh besar yang telah membunuh ayah mereka. Akan tetapi semenjak menyaksikan betapa subonya itu menguasai Butong Pai dengan kekerasan, melihat subonya melawan Susiok sendiri dan bahkan membuat para tokoh Butong Pai mengundurkan diri dari Butong Pai, hatinya sudah merasa tidak senang. Apalagi melihat masuknya anggota-anggota baru Butong Pai yang terdiri dari orang-orang kasar yang dia ketahui adalah bekas-bekas penjahat, dia merasa penasaran. Semua itu masih ditambah lagi kenyataan yang membuatnya merasa malu dan hina, yaitu melihat kakaknya menjadi kekasih subonya. Seringkali secara diam-diam Sui Nio menasehati kakaknya, bahkan menganjurkan kakaknya untuk bersama dia melarikan diri saja dari Butong Pai. Namun semua itu tidak diacuhkan oleh Sui Liang. Sui Nio menderita batin seorang diri, seringkali menangis di dalam kamarnya. Melihat munculnya Kiam Mo Chai Li, hatinya menjadi makin gelisah. Dia dahulu sudah mendengar dari mendiang ayahnya bahwa Kiam Mo Chai Li adalah seorang datuk kaum sesat yang amat kejam. Namun kenyataannya, subonya menjadi sekutu iblis itu, bahkan diakui sebagai pemimpin. Pagi hari itu, setelah merasa kehilangan kakaknya yang pergi tanpa pamit bersama subonya, dan kemudian melihat subonya pulang sendiri tanpa kakaknya, Sui Nio tak dapat menahan kegelisahan hatinya lagi. Dia memberanikan diri memasuki kamar subonya di mana subonya sedang bercakap-cakap dengan Kiam Mo Chai Li yang kebetulan datang ke Butongsan. Subo, Tecu atau murid tidak melihat adanya Liang Koko yang tadinya pergi bersama Subo selama beberapa hari lamanya. Kemanakah dia, Subo? Apakah yang terjadi dengan kakakku itu? Tanyanya dengan wajah agak pucat karena beberapa malam dia kurang tidur memikirkan kakaknya. De Kuat Lin mengerutkan alisnya. Hatinya memang sudah tidak senang pada muridnya ini, apalagi ketika Sui Nio terang-terangan berani menolak perintahnya sehingga tugas itu digantikan oleh Sui Liang. Biarpun pemuda itu berhasil baik, betapapun juga De Kuat Lin merasa kehilangan, apalagi di waktu malam yang sunyi dan dingin. Kau tidak perlu tahu, jawabnya membentak. Tapi, Subo, dia adalah kakak Tecu, Sui Nio membantah. Dia bertugas di kota raja. Sudah, pergilah dan jangan kau mengganggu kami yang sedang bicara. Sui Nio bangkit berdiri dari atas lantai dan memandang gurunya dengan mata terbelalak dan muka pucat. Jadi, dia telah menyelundup ke dalam istana. De Kuat Lin bangkit berdiri dan menudingkan telunjuknya ke muka Sui Nio sambil membentak marah. Gara-gara engkaulah, apa kau kira kalau tidak terpaksa aku suka membiarkan dia melakukan tugas berbahaya itu? Mestinya engkau yang bertugas, akan tetapi engkau telah menolak. Dia seorang murid yang amat baik, tidak seperti engkau yang tak mengenal budi. Sui Nio membalikkan tubuhnya, menutupi muka dan menangis sambil mengeluh, Liang Koko. Ah, Koko. Setelah darah itu berlari pergi, Kuat Lin lalu duduk kembali. Dengan wajah keruh dia mengomel, murid yang murtad. Sungguh menjengkelkan saja dia itu. Kiam Mo Chai Li tersenyum. Mengapa pusing-pusing menghadapi seorang gadis seperti itu? Kalau dibiarkan saja,
tentu dia akan terus merongrongmu dan boleh jadi kelak akan membahayakan perjuangan kita. Dia harus ditundukkan. Maksudmu menggunakan kekerasan? Ah, aku mengenal gadis seperti itu. Wataknya keras dan kalau digunakan kekerasan, sampai mati pun dia tidak akan tunduk. Kalau sampai dia mati, amat tidak baik bagi kakaknya yang kita butuhkan tenaganya. Dia harus dilawan dengan cara halus. Bagaimana maksudmu? Membujuknya? Kiam Mo Chai Li menggelengkan kepalanya. Dibujuk pun takkan berhasil. Akan tetapi sekali dia telah jadi istri orang, tentu dia akan menurut segala kehendak suaminya. Ih, aku tidak pernah memikirkan hal itu. Dengan siapa? Kita harus cerdik, kita harus memakai siasat sekali tepuk memperoleh 2 ekor lalat atau menggunakan pedang yang bermata 2. Di satu pihak, kita harus menyenangkan hati Pangeran Tang Sin Ong yang aku tahu memiliki watak mata keranjang. Dia tentu akan berterima kasih sekali kepadamu kalau kau rela memberikan muridmu yang cantik manis itu kepadanya, menjadi seorang selirnya yang tercinta dan dapat diandalkan. Kedua, kalau muridmu itu sudah menjadi selir Pangeran Tang Sin Ong, tentu dia akan tidak banyak membantah lagi. De Kuat Lin mengangguk-angguk. Diam-diam dia memuji kecerdikan temannya ini. Siasatmu memang baik sekali, Chai Li. Akan tetapi, biarpun sudah pasti sekali pangeran akan menerima penawaran ini dengan kedua tangan terbuka, kukira belum tentu Swinio akan mau dijadikan selir pangeran itu. Kalau dia menolak, lalu bagaimana? Kiam Mo Chai Li tertawa. Hai Hik, tidak usah khawatir, Pangcu. Aku yang tanggung jawab, dia tentu tidak akan menolak. Dia lalu mendekatkan mulutnya ke telinga De Kuat Lin berbisik-bisik. Kuat Lin mengangguk-angguk. Kalau dia merupakan seorang murid yang baik dan taat, tentu aku tidak tega. Akan tetapi, demi suksesnya perjuangan kita, agar dia tidak menjadi penghalang malah kelak mungkin dapat membantu, biarlah kita atur secepatnya agar pangeran dapat berkunjung ke sini. Tentu mudah saja dan tidak akan menimbulkan kecurigaan. Bukankah peristiwa di hutan itu membuat nama Bu Tongpai terangkat tinggi dalam pandangan kerajaan? Kalau seorang pangeran berkunjung ke sini, menemui penolong selir yang kui-hui, hal itu sudah semestinya. Hai Hik, kau memang cerdik sekali, Chai Li. De Kuat Lin memuji, dan kedua orang wanita berkepandaian tinggi itu sambil tersenyum-senyum minum arak wangi yang berada di dalam cawan-cawan perak mereka. Beberapa hari kemudian, sesuai dengan siasat mereka itu, datanglah rombongan tamu agung dari kota raja, Pangeran Tang Sin Ong. Inilah hasil pertama dari siasat De Kuat Lin menolong Yang Kui Hui. Sebelum peristiwa itu, hubungannya dengan pangeran itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, itu pun berupa pertemuan rahasia yang diadakan hanya melalui kurir atau utusan. Akan tetapi sekarang, setelah siasat di hutan itu sekaligus mengangkat nama Bu Tongpai, Pangeran Tang Sin Ong berani datang secara berterang. Bahkan sebelum berangkat pangeran itu menerima titipan bingkisan hadiah yang dikirim oleh Yang Kui Hui sendiri melalui pangeran itu. Tentu saja keadaan di Butong San seperti dalam pesta. Semua anak buah Butong Pai mengenakan pakaian baru, dan rombongan tamu agung itu disambut dengan meriah seperti sambutan terhadap seorang pengantin. Dengan penuh kehormatan para tamu agung dijamu di ruangan yang lebar dari Butong Pai, dan pesta pora diadakan di ruangan yang biasa dipergunakan sebagai Lian Butia atau ruang belajar silat. Sambutan resmi dilakukan dan pangeran menyerahkan bingkisan dari Yang Kui Hui serta menyerahkan pula bingkisan dari dirinya sendiri kepada ketua Butong Pai. Malam harinya, sebagai penghormatan khusus, Pangeran Tang Sin Ong seorang diri dijamu oleh De Kuat Lin di ruangan dalam. Kali ini sang ketua hanya ditemani oleh Kiam Mo Chai Li dan Bu Swinio. Sebenarnya Dara ini hadir karena setengah dipaksa oleh subuhnya untuk menemaninya menjamu pangeran itu. Biarpun di dalam hatinya Bu Swinio tidak setuju, namun dia tidak berani membantah. Pula, di dalam hatinya dia ingin sekali mendengar percakapan mereka yang tentu akan menyangkut pula keadaan kakaknya di kota raja. Ketika pangeran ini dipersilakan duduk menghadapi meja yang sudah penuh hidangan, De Kuat Lin memperkenalkan Kiam Mo Chai Li Lioxi sebagai pemilik Istana Rawa Bangkai. Setelah itu baru dia memperkenalkan Bu Swinio pula sebagai muridnya yang terkasih.
Pangeran itu memandang Kiam Mochaili dan Bu Swinyo, lalu tertawa gembira dan berkata, sungguh beruntung sekali Pangcu mendapatkan seorang pembantu seperti Liok Toanio ini yang saya yakin tentu memiliki ilmu kepandaian tinggi. Dan muridmu ini, penerangan ini menjadi makin bercahaya, suasana menjadi makin gembira dan segar, hidangan menjadi bertambah lezat. Sungguh saya merasa berbahagia sekali bahwa Nona Bu suka menemani saya makan minum. Untuk ini saya harus mengaturkan arak penghormatan sebanyak 3 cawan. Pangeran itu tentu saja tadinya sudah diberitahu oleh Kuat Lin bahwa ketua ini hendak menghadiahkan muridnya kepadanya. Maka begitu melihat Swinyo yang masih amat muda dan cantik jelita itu, hati sang pangeran sudah jatuh dan gairahnya sudah bernyala-nyala. Wajah Swinyo menjadi merah padam. Dia merasa malu sekali menyaksikan sikap dan mendengar kata-kata yang penuh pujian ini. Dia tidak biasa berhadapan dengan pria seperti ini. Hatinya berdebar tegang dan khawatir, akan tetapi untuk menolak, tentu saja dia tidak berani. Sambil menunduk dan membisikkan kata-kata terima kasih, dia menerima 3 cawan arak berturut-turut. Biarpun dia tidak biasa minum banyak arak, akan tetapi terpaksa 3 cawan arak itu diminumnya tanpa banyak membantah. Melihat ini, The Kuat Lin dan Kiam Mochaili tertawa girang. Dari seberang meja, The Kuat Lin mengedipkan sebelah matanya kepada Tang Sin Ong. Sang pangeran mengerti akan isyarat ini, maka dia lalu melepas seuntai kalung emas bertaburan permata yang tergantung di lehernya, bangkit berdiri dan mengulurkan kedua tangan yang memegang kalung itu kepada Swinyo. Nona Bu, kalung ini sama sekali tidak dapat mengimbangi kecantikan Nona. Akan tetapi karena pada saat ini yang ada pada saya hanya kalung ini, maka sudilah Nona menerimanya sebagai tanda penghormatan saya kepada seorang Nona secantik Dewi, kata pangeran itu. Bu Swinyo terkejut sekali dan cepat dia menoleh kepada subonya. Menurutkan kata hatinya, ingin dia menolak keras dan mencela sikap pangeran yang terlalu berani itu. Akan tetapi dia melihat subonya mengangguk dan berkata, Swinyo, pangeran telah bermurah hati kepadamu, mengapa tidak lekas menerima dan mengaturkan terima kasih? Bu Swinyo, mengapa kau menolak kemurahan hati pangeran? Kiam Mochaili juga ikut menegur. Pangeran Tang Sin Ong tertawa. Tentu saja Nona Bu merasa malu-malu, tidak seperti gadis-gadis yang haus akan harta benda. Hal ini malah menonjolkan kecemerlangan watak seorang gadis yang cantik jelita dan gagah perkasa. Nona, biarlah aku mengalungkan hadiah ini di lehermu. Berkata demikian, sang pangeran lalu bangkit berdiri dan mengalungkan kalung emas itu melingkari leher Swinyo yang menundukkan kepalanya. Karena tak dapat menolak lagi, maka kalung yang lebar itu dalam sekejap sudah mengalungi lehernya. Dengan muka sebentar pucat sebentar merah, Swinyo menjura, banyak terima kasih hamba haturkan. Jangan sungkan-sungkan, pangeran itu tertawa, kedua orang wanita sakti itu pun tertawa. Secara bergantian mereka kemudian menyuguhkan arak kepada sang pangeran dan juga Bu Swinyo. Muridku, karena pangeran telah bermurah hati kepadamu, tidak saja menyuguhkan arak tetapi juga menghadiahkan kalung, mengapa kau tidak bersikap sebagai seorang muridku yang tahu aturan dan mengenal budi? Hayo cepat suguhkan 3 cawan kepada pangeran sebagai penghormatanmu. Muka Swinyo menjadi merah. Dia tidak membantah kebenaran ucapan ini. Maka secara terpaksa dia bangkit berdiri, dipandang oleh pangeran yang tersenyum-senyum dan mengelus jenggotnya. Swinyo menghampiri pangeran dan menuangkan arak ke cawan sang pangeran dari guci emas. Silakan paduka minum arak sebagai tanda kehormatan hamba, pangeran, kata Swinyo dengan malu-malu. Hahaha, terima kasih, Nona. Akan tetapi, aku tidak mau minum kalau tidak kau temani. Hayo untukmu juga secawan. Kembali Kuat Lin dan Kiam Mochaili ikut membujuk dan terpaksa akhirnya Swinyo kembali minum 3 cawan arak bersama sang pangeran. Karena tidak biasa minum arak, kini diloloh banyak arak yang diam-diam telah dicampuri bubuk putih yang dilepas secara lihai oleh Kiam Mochaili ke dalam cawan gadis itu, akhirnya Swinyo menjadi mabuk. Dia mulai tersenyum dengan lepas, memperlihatkan deretan gigi yang putih, dan mulai berani mengangkat muka memandang pangeran yang pandai bicara itu. Hahaha, setelah ditemani makan minum oleh Nona Bu,
aku lupa semua wanita di istanaku. Bagaimana aku dapat berpisah lagi darimu, Nona? Kata pangeran itu. Mendengar ini Suinio mengerutkan alisnya, akan tetapi karena kepalanya sudah pening dan pandang matanya sudah berkunang, hanya sebentar saja dia merasa betapa kata-kata itu tidak pada tempatnya dan dia hanya tersenyum. Bu Suinio, muridku yang baik. Pangeran telah berkenan mencintaimu, kau akan diambilnya sebagai selir yang tercinta. Cepat kau berlutut dan haturkan terima kasih, muridku. Sepasang mata darah itu terbelalak. Tidak, tidak, terdengar suara pangeran. Nona, kau cantik sekali, kau gagah perkasa, aku cinta padamu dan marilah kau ikut bersamaku ke kota raja. Kau akan menjadi selirku yang paling tercinta, menjadi pengawal pribadiku. Tidak, tidak mau, Suinio yang tadinya bangkit berdiri serentak itu tiba-tiba terhuyung. Dia kembali menjatuhkan diri di atas bangku karena melihat betapa kamar itu berputar-putar dan dirinya merasa seperti terayun-ayun. Karena tidak tahan lagi, Suinio merebahkan kepalanya di atas kedua lengan yang berada di atas meja, hanya menggoyang kepalanya tanda menolak. Terdengar olehnya lapat-lapat suara gurunya. Jangan bodoh, Suinio. Engkau akan menjadi seorang nyonya pangeran yang terhormat, dan di kota raja kau dapat bekerja sama dengan kakakmu. Aku tidak mau, tidak mau. Suinio membuka matanya dan melihat wajah yang dekat sekali dengan mukanya. Wajah sang pangeran Tang Sin Ong, wajah seorang laki-laki yang cukup tampan gagah, akan tetapi sudah tua, sedikitnya 50 tahun usianya. Dia merasa ngeri, takut, dan akhirnya dia tidak ingat apa-apa lagi. Obat bubuk yang dicampurkan di araknya oleh Kiam Mochaili telah bekerja dengan baik, dia tertidur dan tidak merasa apa-apa lagi. Suinio mengeluh dan mengerang. Dia mimpi, seolah-olah dia berada di dalam sebuah perahu berdua saja bersama Pangeran Tang Sin Ong. Lalu perahu itu diserang badai, terguling, dan dia meronta-ronta hendak melawan gulungan ombak yang menggelutnya. Namun dia merasa tubuhnya lemas, dia terseret, tenggelam, gelagapan, dan seluruh tubuhnya terasa sakit-sakit, kepalanya pening. Sebentar dia timbul, lalu tenggelam lagi, dan lapat-lapat dia mendengar suara Pangeran Tang Sin Ong yang menyatakan cinta kasihnya. Jauh lewat tengah malam Suinio mengeluh dan merintih perlahan, lalu membuka matanya. Mimpi itu teringat lagi olehnya, membuat dia bergidik ngeri. Untung hanya mimpi, pikirnya. Ketika membuka mata, dia mendapatkan dirinya telah rebah di atas pembaringannya sendiri di dalam kamarnya. Kepalanya masih pening sekali. Dia bangkit duduk dan hampir dia menjerit kaget ketika melihat bahwa dia tidak berpakaian sama sekali. Dia teringat bahwa dia menemani subuhnya, Kiam Mochaili, dan Pangeran Tang Sin Ong makan minum. Teringat betapa dia terlalu banyak minum dan mabuk. Mengapa dia tahu-tahu berada di pembaringannya tanpa pakaian? Dia memeriksa keadaan tubuhnya, melihat kalung yang masih bergantung di lehernya, dan tiba-tiba tahulah dia akan semua yang telah terjadi atas dirinya. Keparat, dia bangkit akan tetapi terguling lagi. Selain kepalanya pening sekali, tubuhnya juga panas dan lemas seolah-olah kehabisan tenaga. Dia tidak tahu bahwa itulah pengaruh obat bubuk, racun yang diminumnya bersama arak, yang membuat dia pulas sehingga tidak dapat melawan ketika Pangeran Tang Sin Ong membawanya ke dalam kamar dan menggagahinya. Tiba-tiba pintu kamar terbuka dari luar. Suinio menahan napas, mengambil keputusan untuk mengerahkan seluruh tenaganya membunuh pangeran itu. Dia sudah maklum bahwa dirinya diperkosa pangeran itu. Selamat, muridku, engkau telah menjadi istri pangeran. Besok Pangeran Tang Sin Ong akan menjemputmu secara resmi dan membawamu ke kota raja sebagai selirnya terkasih. Tidak sudi, aku harus membunuhnya. Suinio meloncat turun tanpa mempedulikan tubuhnya yang telanjang bulat, kedua tangannya dikepal. Plak, Suinio terlempar dan terbanting di atas pembaringannya lagi ketika kena tamparan tangan gurunya. Suinio, apa yang kau ucapkan itu? Engkau suka sendiri melayani pangeran? Engkau menerima kalungnya, engkau tersenyum-senyum kepadanya. Setelah engkau dan dia bersenang-senang di dalam kamar ini, semestinya aku mengutukmu. Akan tetapi aku sayang kepadamu,
Aku tidak marah, malah bersyukur bahwa engkau akan menjadi istri muda seorang pangeran. Dan sekarang kau hendak memberontak? Hendak membikin malu gurumu? Kau mau membunuh kekasihmu sendiri? Bocah setan tak kenal budi. Kalau tidak aku rubah pendirianmu, aku sendiri yang akan membunuhmu. Pikirkan ini baik-baik. Engkau sudah bukan perawan lagi. Engkau milik Pangeran Tang Xin Ong.